Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devilia White Salsabila, NIM 1057251255519, kelas akuntansi 19G, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini aku akan menjelaskan tentang contoh dan penyelesaian terkait tugas MIT akuntansi keuangan lanjutan 1. Jadi langsung saja. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sesaat setelah kombinasi bisnis tahun ke-0, ilustrasinya PT Induk membeli 80% saham biasa beredar PT Anak pada tanggal 1 Januari 20X1 sebesar 310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 77.500.000. Situasi kepemilikan digambarkan sebagai berikut. Situasi kepemilikan sesaat setelah dibeli, jadi total nilai wajarnya 387.500.000. Nilai bukunya terdiri saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta. Maka total nilai wajar ini dia dikurang 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena pada saham biasa dan saldo labanya dijumlahkan hasilnya 300 juta. Maka diferensial dan selisihnya 87.500. Ilustrasi pembuktian. 80% dikali total investasi sama dengan 310 juta. Maka total investasi ini 310 juta dibagi 0,8. Total investasi sama dengan 387.500. Komposisi pengendali 80% dan non-pengendali 20%. Pengendali 80% sama dengan 310 juta dan non-pengendali 20% sama dengan 77.500. Maka totalnya sama dengan 387.500. Ilustrasi di figur 5, 1. LPK atau Laporan Posisi Keuangan untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 20X1 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Jadi di sini ada aset, di sini ada nilai PT Induk dan nilai PT Anak. Jadi bisa dilihat di sini nilai kasnya PT Induk adalah 40 juta. Dan piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 175 juta, bangunan 800 juta, akumulasi penyusutan 400 juta, investasi pada saham 310 juta, dan total aset 1.100.000.000 juta. Pada PT Anak di kas 50 juta, piutang usaha 50 juta, persediaan 60 juta, tanah 40 juta, bangunan peralatan 600 juta, investasi pada saham PT Anak 300 juta, akumulasi penyusutan nilainya tidak ada, total aset 500 juta. Lanjut di hutang usaha pada liabilitas dan ekuitas. Di PT Induk 100 juta, PT Anak 100 juta. Hutang obligasi 200 juta di PT Induk, 100 juta di PT Anak. Saham biasa 500 juta PT Induk dan 200 juta PT Anak. Saldo laba 300 juta PT Induk dan 100 juta PT Anak. Maka total liabilitas dan ekuitas pada PT Induk 1.100.000.000 juta dan pada PT Anak 500 juta. Ini adalah PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak pada tanggal 1 Januari 20X1 dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, investasi pada saham PT Anak 310 juta. Jadi ketika PT Induk membeli PT Anak,
dan mengeluarkan kas senilai 310 juta, maka investasi pada saham PT Anak 310 juta dan pada kasnya 310 juta. Jadi ini dia mencatat pembelian saham pada PT Anak. Ilustrasi selanjutnya, ada hubungan antara total harga beli dengan nilai wajar dan nilai buku. Jadi bisa dilihat di sini biaya perolehan investasinya nilainya sebesar 387.500 dan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi nilainya 300 juta. Maka total diferensialnya dari biaya perolehan investasi dan nilai buku aset bersih ini nilainya 87.500.000. Ilustrasi selanjutnya, nilai wajar dari semua aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai buku, kecuali seperti diperlihatkan sebagai berikut pada figur 52. Ada nilai aset-aset tertentu dari PT Anak terdiri persediaan, ada tanah, bangunan, dan peralatan. Ini ada nilai bukunya, nilai wajar, dan kenaikan nilai wajar. Nilai persediaan pada nilai buku aset PT Anak 60 juta dan nilai wajarnya 65 juta, maka ada nilai kenaikan nilai wajarnya 5 juta. Aset tertentu dari PT Anak yaitu tanah, nilai bukunya 40 juta, nilai wajarnya 50 juta, maka ada kenaikan nilai wajarnya 10 juta. Begitu juga dengan bangunan peralatan, nilai bukunya 300 juta, nilai wajarnya 360 juta, maka ada kenaikan nilai wajarnya 60 juta, maka nilai total nilai buku 400 juta, nilai wajarnya 475 juta, dan kenaikan nilai wajar 75 juta. Ilustrasi hubungan antara total harga beli dengan nilai wajar dan nilai buku yang tadi dijelaskan, maka selisih lebih biaya perolehan di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi menjadi 12.500.000. Ini adalah nilai yang diakui sebagai goodwill. Lanjut, ilustrasi. Jadi PT Induk itu membeli investasi pada perusahaan PT Anak nilainya 310 juta. Sedangkan nilai bukunya itu modal saham dan saldo laba senilai 200 juta dan 100 juta. Maka nilai wajarnya adalah 387.500. Jadi modal saham 200 juta, saldo laba 100 juta, dan selisih 87.500.000 ini adalah nilai wajar. Sedangkan nilai bukunya adalah 200 juta dan 100 juta. Jadi ini adalah mengeliminasi saldo, investasi awal, dan memunculkan kepentingan non-pengendali. Ilustrasi ketiga, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, goodwill, selisih. Jadi karena ada kenaikan nilai di persediaan 5 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, goodwill 12.500.000. Jadi ini goodwill 12.500.000, maka selisihnya nilainya adalah 87.500.000. Ini adalah mengalokasi selisih. Tahap selanjutnya menyiapkan kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi ini adalah figur 53. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 20x1 tahun kombinasi bisnis 80% akuisisi di atas nilai buku. Terdapat kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan peralatan, investasi pada saham PT Anak, dan lain-lain. Terdapat juga nilai dari PT Induk dan nilai dari PT Anak. Caranya untuk mengeliminasi bagaimana? Kita masuk di jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini dia, nilainya ada debit, kredit, dan konsolidasi.
5 juta di debit ini adalah nilai dari persediaan, 10 juta tanah, 60 juta bangunan dan peralatan, 12.500.000 adalah nilai dari goodwill. Sedangkan di kredit, nilai 310 juta ini dari investasi pada saham PT Anak, 87.500.000 nilai dari selisih. Sedangkan di debitnya, eliminasi ini, dia adalah nilai juga dari selisih. 200 juta adalah nilai dari saham biasa pada PT Induk dan PT Anak, dan 100 juta adalah nilai dari saldo laba. Di kredit, 77.500.000 ini adalah kepentingan non-pengendali. Jadi nilainya balance, debit 400, total kredit 475 juta, dan kredit 475 juta. Jadi pada debit dan kredit nilainya sama. Untuk konsolidasian, yang pertama ada nilai dari kas, yaitu 90 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 165 juta, tanah 225 juta, bangunan peralatan 1.460 juta, nilai dari goodwill 12.500.000, investasi pada saham PT Anak nilainya tidak ada, dan juga selisih dia tidak ada, tapi total debitnya dia adalah 2.077.500.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan 700 juta, hutang usaha 200 juta, hutang obligasi 300 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, kepentingan non-pengendali 77.500.000, dan juga total kredit 2.077.500.000. Selanjutnya, tahap berikutnya menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi ilustrasinya seperti ini. Laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 20X1 tahun ke-0 kepemilikan, akuisisi kurang dari kepemilikan penuh. Jadi pada PT Induk dan anak perusahaan laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 20X1. Aset lancarnya pada kas, jadi aset lancarnya kas 90 juta, piutang usaha 125 juta, pada persediaan 165 juta, total aset lancar 380 juta, dan pada tanah 225 juta, bangunan peralatan 1.460 juta, bangunan akumulasi penyusutan 700 juta, goodwill-nya 760 juta, dan total aset tidak lancar goodwill-nya 12.500.000, dan total aset tidak lancarnya 997.500. Berarti tadi ini goodwill 12.500.000, akumulasi penyusutan 760 juta, bangunan peralatan 700 juta, tanah 1.460 juta, dan aset tidak lancar 225 juta. Total aset lancar 380 juta, persediaan 165 juta, piutang usaha 125 juta, kas 90 juta. Jadi total asetnya ada 1.377.500.000. Untuk liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, hutang usaha 200 juta dan total liabilitas 200 juta. Sedangkan hutang obligasi liabilitas jangka panjang 300 juta dan total liabilitas 300 juta. Maka total liabilitasnya adalah 500 juta. Pada ekuitas, modal saham biasa 500 juta, saldo laba dari atas 300 juta,
Total ekuitas sebelum KPN 800 juta, kepentingan non pengendali 77.500, total ekuitas 877.500 dan total liabilitas dan ekuitas 1.377.500. Jadi 1.377.500 ini dia balance dengan nilai liabilitas tadi. Mungkin itu saja, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.